Orang-orang selalu berkata bahwa akhir tahun 90-an adalah masa paling gelap yang tak pernah tercatat di berita. Bukan karena tak ada yang terjadi, tapi karena apa yang terjadi terlalu mengerikan untuk diceritakan. Di beberapa kota di Indonesia, beberapa pemilik rental mobil tiba-tiba menghilang. Dan ketika ditemukan, tubuh mereka sudah tak lagi dikenali. Kepala remuk, tengkorak pecah. Bukan ditembak, bukan ditusuk, tapi dihantam berkali-kali dengan satu benda, martil. Tak ada saksi, tak ada peringatan, hanya jejak keheningan. Dan sesuatu yang lebih menakutkan dari kematian itu sendiri, pelaku yang terus bergerak, berpindah kota, layaknya bayangan yang tak bisa ditangkap. Namanya mulai berbisik di warung, terminal, dan pos polisi. Pelan, lalu menjadi legenda kelam. Rio Alex Bulo, Rio si martil. Tidak ada motif asmara, tidak ada dendam yang bisa dijelaskan. Yang ada hanya pola pembunuhan yang dingin, berulang, dan tanpa belas kasihan. Antara 1997 hingga 2001, selama 4 tahun yang menakutkan itu, korban berjatuhan dalam sunyi. Dan apa yang membuatnya lebih menyeramkan? Semua ini benar-benar terjadi. Rio lahir pada 2 Mei 1975 di Sleman, Yogyakarta, dengan nama lengkap Antonius Rio Alex Bulo. Tidak ada catatan keluarga kriminal. Tidak ada yang menyangka bahwa ia akan menjadi pembunuh berdarah dingin. Namun sejak kecil, Rio dikenal sebagai anak yang nakal dan keras kepala. Karena itulah, dia dipindahkan ke Jakarta agar diasuh oleh kakaknya yang berusia 12 tahun lebih tua darinya. Setelah pindah ke Jakarta, dia justru semakin tidak terkendali. Apalagi setelah ayahnya tidak mau lagi mengakuinya, karena Rio menolak pindah agama mengikuti sang ayah. Sering bolos sekolah dan bergaul dengan para preman. Itulah perubahan yang terjadi pada Rio sejak dia pindah. Beranjak dewasa, dia menghidupi diri dengan berjualan surat kendaraan palsu. Dan setelah menikah, dia berganti profesi menjadi pencuri mobil. Sebenarnya, Rio sempat dipenjara karena tertangkap melarikan sebuah mobil. Namun, dia tidak kapok. Bedanya, dia tidak lagi beroperasi di Jakarta. Tidak ada pekerjaan yang benar dan arah masa depan. Yang ada hanyalah kebutuhan uang dan ketertarikan pada gaya hidup cepat. Saat orang lain bekerja keras untuk bertahan hidup, Rio memilih jalan pintas. Dan dari sinilah kegelapan itu masuk. Sesuatu yang akan mengubahnya menjadi salah satu pembunuh paling sadis. Tahun 1997, sesuatu yang gelap mulai bergerak. Tanpa ada yang sadar kapan tepatnya ia muncul.
Rio melihat peluang kecil di bisnis rental mobil. Dan dari celah kecil itulah, kengerian mulai merayap masuk. Dia datang sebagai pria tenang, ramah, bahkan tampak canggung. Pemilik rental selalu merasa aman ketika berhadapan dengannya. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik senyum tipis itu, ada orang yang sedang menghitung, mengukur, menunggu. Niat Rio yang masih ingin menjadi pencuri mobil kini berubah menjadi lebih kejam. Dengan berbekal sebuah martil, dia memulai aksinya. Begitu korban masuk ke mobil, begitu mereka sendirian, suasana berubah mencekam hanya dalam hitungan detik. Tidak ada ancaman, tidak ada suara tinggi, tidak ada peringatan. Yang tiba-tiba muncul hanyalah tatapan kosong di wajah Rio dan tangan yang perlahan meraih martil. Kemudian, blam. Hentakan pertama, disusul suara tulang yang pecah. Lalu hentakan kedua, ketiga, keempat. Begitu cepat dan brutal hingga tidak ada ruang bagi korban untuk memahami apa yang terjadi. Mobil menjadi ruang eksekusi, asfal menjadi saksi, dan malam menelan tubuh itu tanpa jejak. Satu korban tidak membangunkan siapapun, tapi Rio mengulanginya. Awalnya dia hanya berbekal satu martil. Namun untuk mempersiapkan aksinya, dia membawa 2 martil. Setidaknya dia diketahui membunuh 4 korban dan berada di lokasi berbeda. 3 korban tewas dalam 2 peristiwa di Bandung dan Semarang. Kejadian ini terjadi pada tahun 1997 sampai tahun 2000. Seorang korban di Yogyakarta berhasil melarikan diri dari martil Rio. Takut perbuatannya terbongkar, Rio berpindah ke Purwokerto. Tanggal 12 Januari 2001, di sebuah kamar hotel di Purwokerto, Rio menghabisi JJ Suraji, seorang pengusaha rental mobil dan pengacara. Rio mengincar mobil Timor milik JJ. Setelah melakukan aksinya, petugas hotel curiga terhadap gerak-gerik Rio. Begitu Rio keluar kamar, petugas hotel langsung menyergapnya. Saat memeriksa kamar itu, mereka kaget melihat bercak darah di dinding dan lantai. Dan terlihat mayat JJ Suraji terbungkus selimut putih di tempat tidur. Dan inilah akhir petualangan Rio melakukan pencurian mobil dengan membunuh korbannya. Pada hari Senin, 14 Mei 2001, PN Purwokerto melakukan persidangan. Sidang itu bukan lagi ruang pengadilan, tapi ruang tempat semua kengerian Rio ditumpahkan ke permukaan. Saksi-saksi berdiri satu persatu. Gemetar, suara patah-patah, seolah setiap kata membawa mereka kembali ke momen paling mengerikan dalam hidup mereka. Fakta demi fakta disusun. Potongan demi potongan membentuk sosok asli Rio. Pria yang mampu tersenyum sebelum menghantam korbannya berkali-kali. Dan pada tahun 2001, setelah tidak ada keraguan tersisa, palu hakim mengetuk. Hukuman mati. Rio menyatakan menyesali perbuatannya dan bertekad untuk bertaubat. Dia mengatakan, "Saya bersyukur karena tidak mati saat melakukan kejahatan, namun mati ketika melakukan pertaubatan." Selama menunggu eksekusi, Rio mula-mula mendekam di LP Kedung Pane, Semarang, lalu dipindahkan ke Nusa Kambangan pada tahun 2004. Dan di tempat baru inilah, Rio melakukan pembunuhan kelimanya. Iwan Zulkarnain, seorang tahanan koruptor, ditemukan tidak bernyawa di dalam sel dengan darah bercucuran di kepalanya. Diketahui bahwa Rio merasa kesal dengan ejekan Iwan yang menganggap Rio sudah tidak punya nyali. Dia memukulnya, lalu membenturkan kepala Iwan ke dinding sel
hingga Iwan tidak bernyawa. Menurut keterangan dari tahanan lain, Rio dan Iwan dikenal cukup akrab. Iwan bahkan sempat mengajarkan ngaji kepada Rio. Namun, satu candaan dari Iwan kepada Rio berujung pada maut. 8 Agustus 2008, Banyumas. Tibalah hari eksekusi itu. Pihak keluarga Rio sebenarnya telah memohon grasi dan peninjauan kembali, namun semuanya sia-sia. Apalagi selama di dalam sel, Rio justru menambah daftar korbannya. Di sebuah lokasi sunyi di Banyumas, malam terasa lebih berat dari biasanya. Regu tembak sudah bersiaga. Tidak ada sorak, tidak ada keramaian. Hanya angin dingin yang mengalir di antara pepohonan. Seakan alam pun ikut menahan nafas. Rio berdiri di hadapan mereka. Untuk pertama kalinya, tidak ada martil di tangannya. Tidak ada korban yang bisa ia dekati. Tidak ada cara melawan. Yang tersisa hanya diam dan akhir. Beberapa saat kemudian, tubuh Rio terbujur tanpa gerak. Tanah kejawar menjadi tempat peristirahatannya yang terakhir. Gundukan tanah menutup tubuh yang pernah membawa teror dari kota ke kota. Namun tidak pernah benar-benar menutup pertanyaan yang lebih gelap. Apa yang sebenarnya mengubah Rio menjadi pembunuh berantai itu? Hingga hari ini, tidak ada jawaban yang pasti. Rio meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Yang tersisa hanyalah 5 korban, puluhan keluarga yang tak pernah pulih, dan 1 nama yang menjadi cerita besar dalam dunia kriminal Indonesia, Rio Martil.